Nah, teman-teman harus tahu ya, asal muasalnya Pak Karni Ilyas ini bersuara adalah di channel Pak Pol. Jujur, saya waktu pertama kali mendengar itu, ya karena saya pernah di ILC dan pernah dengar suara Pak Karni, memang dari awal saya sudah mengatakan ini fake ya, maksud saya ini fake gitu ya. Tetapi kalau ada teman-teman yang merasa bahwa ini asli, ya silakan. Cuma saya berpikir begini, nama orang boleh sama banyak, suara apalagi, gitu ya. Tetapi bisa dipastikan kepribadian itu pasti berbeda. Contoh, Pak Jokowi, kan ada orang yang suara menyerupai Pak Jokowi. Tapi apakah itu Pak Jokowi? Kan tidak. Apakah ada orang lain bisa nama Jokowi? Bisa saja. Suara bisa mirip, nama bisa mirip, yang bisa dipastikan adalah kepribadian jelas tidak. Itu loh Pak. Oke ya. Next saya masuk kepada Karni Ilyas yang dalam tanda petik KW. Berapa kali saya sudah lihat beliau ini ngomong di channel Pak Pol. Saya langsung terpikir, saya mau ajak kopi darat ya. Artinya saya minta supaya Bapaknya hubungi hotline kami dan saya akan komunikasi dengan beliau dan kita ketemu. Tetapi beberapa kali saya bikin note apa message apa gitu ya, tidak direspon. Itu sampai ujung-ujungnya diklarifikasi sama Pak Karni Ilyas yang asli. Nah, sebetulnya gini, saya udah bilang ya, Pak Karni Ilyas ini juga, sorry kalau Bapaknya mendengar ya, memang ada statement dari Bapak ketika ditanyakan sama Pak Santiamer waktu itu, apakah Bapak ini Karni Ilyas yang asli? Dan Bapak menjawab singkat saja, iya. Sayangnya itu Pak Santiamer tidak cecerin. Kalau saya akan cecerin lagi. Maksud saya, apakah ini yang Pak Karni yang ada di TV One? Itu sayang sekali, tidak ada statement itu. Ya akhirnya Bapak berselancarlah di channelnya Pak Pol. Nah, dengan kalau saya di posisi seperti Pak Karni Ilyas yang dalam tanda petik KW, kalau betul-betul kita ini jujur, makanya tadi saya bilang jujur versus bohong ya. Kalau saya seperti Pak Karni, saya akan bilang, teman-teman, saya ini kebetulan namanya sama seperti Pak Karni Ilyas yang ada di TV One. Nama saya sama, suara saya mirip-mirip, tapi mohon maaf, saya bukan Karni Ilyas yang asli, yang seperti kalian nonton di TV One. That's it. Kelar, Pak. Jadi tidak ada satu orang pun bisa klaim. Sederhana sebetulnya. Sederhana. Nah, kenapa? Makanya saya bilang, ya saya bisa paham ya kenapa YouTuber, hanya tadi saya ngomong sama Bu Fatimah, saya bisa paham kenapa sampai para YouTuber juga kan memasang foto Pak Karni. Karena memang Pak Karni ini kan punya nama. Ya otomatis orang bertanya, jadi sifatnya itu bertanya, apakah ini Pak Karni Ilyas yang asli? Tentu harus ada foto asli yang bersangkutan kan? Betul. Itu. Jadi saya paham. Jadi itulah yang membuat heboh. Nah, teman-teman yang di luar ini ya, jangan terlalu gampang, terlalu mudah untuk mengkritisi atau menjudge seakan-akan channel-channel YouTuber Kristen ini melakukan hal-hal yang tidak benar atau membuat hoax atau sama sekali tidak bisa dianalogikan seperti itu. Terlalu cetek bagi saya. Karena apa? Di channel Pak Poljang itu siapapun boleh masuk. Saya ulang sekali lagi ya. Siapapun boleh masuk. Mau masuk mau pakai nama kecoa, mau pakai nama Joko siapa, monggo. Yang kita lihat di dalam channel Pak Pol adalah opinimu, pemikiranmu,
nalarmu itu yang kita nilai. Berapa banyak orang masuk ke channel-channel YouTube dengan nama samaran? No problem, no problem. Kenapa kalian harus marah? Dan dengan kalian menjudge channel-channel Kristen begini, sama sekali itu bagi saya sorry ya, kerdil. Sorry ya, kerdil. Kita tidak pernah harus bertindak yang tidak benar. Lah mereka mengambil itu kan dari channel Pak Pol. Ya saya yang tiap hari ada di channel Pak Pol. Jadi kita harus klarifikasi. Channel Pak Pol apalagi sama sekali tidak salah. Saya ulang lagi ya, sama sekali tidak salah. Anda pun yang kritik boleh masuk ke channel Pak Pol. Jadi harus dipahami benar-benar ya. Jangan terlalu mudah menjudge ya, menilai bahwa seakan-akan Kristen ini channel-channel Kristen begini-begini dengan no, terlalu cetek, terlalu kerdil. Terlalu kerdil ya. Tolong ya teman-teman jangan ya. Ini sebetulnya hal sepele sebetulnya. Hal sepele. Ya, jangan digoreng-goreng sampai wah ini jadi heboh. Nggak boleh. Itu bagi saya tidak berkelas. Itu loh Pak Tanpa Ragi. I'm so sorry, saya harus itu yang benar seperti itu. Nggak boleh gitu. Nah Pak Karni Ilyas yang asli pun, ya seperti harusnya ya mungkin seperti yang tadi saya ngomong sama Ibu Fat juga ya. Bapak yang Karni Ilyas yang asli, Bapak cari saja apa sih investigasi siapa Karni Ilyas ini yang membawa-bawa nama suara saya. Bapak cari aja datanya. Kalau Bapak bisa tangkap orangnya ini, ya, nah baru Bapak bisa konfirmasi. Selama ini kan Bapak cuma mendengar dari ini. Lah, semua orang kan boleh punya nama yang sama seperti Bapak. Nama boleh sama, suara boleh sama. So, salahnya di mana? Saya tanya lagi, salahnya di mana? Besok-besok orang nilai suara saya sama dengan Linda, nama saya dan suara saya. Apakah saya harus marah? Tidak. Jelas kepribadian kita beda kok. Kecuali dia dengan tegas-tegas menyatakan bahwa saya adalah Karni Ilyas, presenter dari TV One. Ini kan tidak, Pak. Sekalipun dia menjawab iya, tapi iya itu kalau saya nilai berat ya, berat. Tapi mau nggak mau dia harus jawab. Dia tidak melanjutkan. Jadi bagi saya sebetulnya tidak ada masalah. Yang saya khawatirkan channel-channel di luar Kristen ini yang akhirnya menggoreng ya. Tidak boleh. Besok kalau Anda mau masuk di channel Pak Pol, silakan. Boleh kalian mau mengutarakan opini, nalar kalian, monggo silakan. Mau pakai nama siapa, mau kuda, mau kecoa, monggo silakan. Yang kita nilai adalah nalar berpikirmu, itu yang kita nilai. Saya rasa itu dulu Pak Tanpa Ragi. Ya, makasih Bu Linda. Jadi clear ya teman-teman. Tadi yes. Karni Ilyas yang tadi bukan Karni Ilyas yang di ELC ya. Intinya itu poinnya. Betul ya Bu ya? Oke. Yes. Kita lanjut ke Bu Jensiro. Silakan Bu. Dari pandangan hukumnya gimana Bu Jensiro? Bu Jensiro silakan. Mic-nya dibuka. Halo. Iya Bu, silakan Bu. Halo. Ya, halo? Silakan suaranya. Ya, dengar nggak? Ya. Dengar. Soalnya di sini emang lagi jelek juga di sini. Jadi kalau sebagai ya saya kan orang hukum ya. Ya sebenarnya sih kalau soal Karni Ilyas itu nggak usah terlalu panjang ya. Yang namanya segala sesuatu itu kan dari situ kita bisa tahu. Kita pakai aja unsur pembuktian itu kan, kalau namanya unsur pembuktian itu kan ada 5 alat bukti kan. Kalau menurut KUHP pasal 184 ayat 1 itu ada 5 ayat bukti. Keterangan saksinya itu dilakukan suara itu di videonya orang gitu, maksudnya yang pertama kali
bikin video itu. Nah, tapi kita juga nggak untuk sekarang mungkin kita belum tahu ya. Terus keterangan ahli kan kalau yang namanya pidana itu ada yang namanya keterangan Sambo, kasus apa semua itu ada yang namanya saksi ahli dalam hal segala macam ya, undang-undang ITE apa segala itu dia bisa ini benar nggak sih, asli nggak sih, apa ini palsu, itu ininya memang ini apa ruang lingkupnya saksi ahli itu. Nah yang ketiga surat. Kalau zaman sekarang kita media gitu ya, media itu kan macam-macam ya. Nah itu terus petunjuk itu biasanya sih yang ada di TKP. Oh sekarang di TKP. Nah ini kan tapi lewat video ya. Nah mungkin bisa ya, itu sih sebenarnya sih harusnya polisi ya itu ya yang iniin terdakwa yang apa yang membuat dan baraskan gitu loh. Halo? Ya, silakan Bu, lanjut Bu. Halo? Ya, silakan lanjut Bu. Tadi dengar nggak saya? Ya, tapi agak putus-putus sih sebenarnya. Dengar Bu, halo? Cuman agak ngerobot Bu, ngerobot. Silakan. Putus-putus ya? Iya, ada 5 keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat-surat atau media yang sekarang tuh kan karena sekarang kan namanya perkembangan zaman nih, tunjuk juga bisa dari segala macam media atau apa gitu, pembunuhan segala macam mungkin petunjuknya ada celurit apa segala macam, jejak-jejak dari si terdakwa yang menyebarluaskan, yang membuat konten video itu. Tapi tadi saya juga setuju Bu Fatima ya, nggak bisa juga si Pak Karni Ilyas itu memang harus di take down, nggak bisa gitu juga, soalnya yang namanya kayak begini ini kan harusnya itu yang membuat dan yang menyebarluaskan, karena orang ini kan kena juga orang, nggak semua orang ya seperti yang ibu-ibu orang ketemu langsung dengan Pak Karni Ilyas gitu kan. Mungkin kalau cuma nonton dia punya acaranya dia kayak ILC segala macam gitu kan, dia punya acaranya. Jadi ya mungkin ada orang yang berpikir oh iya ini mungkin ini persis sama dengan suara yang saya dengar, misalnya ada juga yang bilang enggak ini suaranya beda, saya pernah ketemu bla 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 bla. Pak Karni Ilyas ini nggak bisa juga main langsung asal take down semuanya, nggak bisa. Dia kalau misalnya mau dari ujungnya, dari pangkalnya, siapa nih yang membuat ini gitu loh, siapa ini yang menyebar ini. Nah inilah pelakunya. Kalau misalnya kayak youtuber itu kan mereka itu cuma ini iya gitu kan. Jadi kalau seperti tadi kata ibu itu ya down, dan dia juga kalau memang merasa itu bukan suaranya, selain klarifikasi sih kalau menurut saya memang juga harus dibuktikan langsung ya, dia misalnya kayak bikin. Jadi pada saat konferensi pers itu kita langsung dengar suaranya dia, oh ini si pers dihadirkan saksi ahli nih. Nah, jadi nanti saksi ahli ini nanti yang membuat nih, oh ini suaranya nih ada perbedaan di mananya, itu mereka perbedaannya di mananya, nah di intonasinya kah, apanya kah, itu saksi nanti nentuin perbedaan suara Karni Ilyas yang asli sama yang KW gitu. Klarifikasi saya rasa ya memang kalau untuk mau iniin rasa kepuasan masyarakat ya sebenarnya kurang. Kalau emang mau benar-benar bikin penasaran orang-orang, itu seharusnya memang dia membuat kayak semacam konferensi pers gitu, dan atau klarifikasi kayak begini, tapi harus ada saksi ahli. Bisa saksi ahli
yang emang udah disumpah ya, pengadilan atau dari mana gitu untuk iniin dia punya suara gitu. Benar nggak di apa sama yang video tadi itu, videonya si yang awal mulanya itu, Pak enggak gitu loh. Oke. Oke, Bu Jen. Thank you, Bu Jen. Jadi ya kalau menurut saya maaf sebentar nih, saya mau keluar dulu. Boleh nggak mau closing statement sedikit ya sebelum keluar, karena saya mau live juga nih sebentar lagi. Saya dengan Pak Garnet mau live. Boleh nggak saya closing statement dulu? Mungkin saya juga sebentar lagi juga mau pergi, jadi silakan closing statement Bu Fatimah. Ya, saya bilang gini, teman-teman semuanya, ini yang dari Muslim sendiri, jangan selalu berpikir bahwa itu perbuatan Kristen, belum tentu. Ya, orang yang mengaku Karni Ilyas itu belum tentu Kristen, walaupun statement yang dia buat, dia tidak setuju dengan namanya poligami, dia juga tidak setuju yang namanya tahlilan. Ingat, bid'ah ya itu aliran Islam yang dikecam masyarakat Indonesia, itu juga nggak suka yang namanya tahlilan dan juga anti poligami. Jangan salah. Jadi tidak semua Muslim itu sama pemahamannya. Jadi kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah ulah orang Kristen yang mengaku Karni Ilyas. Bisa jadi orang yang mengadu domba. Dan teman-teman semua juga perlu tahu ini, bahwa Islam itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda, terutama soal tahlilan maupun poligami. Banyak umat Islam yang tidak setuju dengan pengajaran ini. Ingat itu ya. Jadi sekali lagi, jangan memframing atau menjudge terlebih dahulu bahwa itu adalah ulah kekristenan. Sehingga banyak umat Muslim yang menjudge terlebih dahulu channel-channel Kristen adalah penipu, pembohong, dan pendusta, dan pemfitnah. Bukan. Sekali lagi, kami tidak suka setuju yang namanya fitnah dengan cara demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Fatimah. Ya, boleh kalau boleh saya juga sekalian closing statement karena saya bersama Fatimah sebentar lagi akan live bersama ya. Jadi begitulah ya teman-teman ya. Bahwa yang ada di sini tadi bukanlah Karni Ilyas yang ada di ILC. Cuman saja pun memang nama sama dan suara itu bisa agak mirip, tapi jangan sampai membawa-bawa atau mengaku-ngaku bahwa beliau itu adalah Karni Ilyas yang ada di ILC ya. Jadi bukan mengurangi suatu kepopuleran kalau dia menggunakan nama yang lain. Tapi kalau boleh janganlah sampai menyamakan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, makasih Pak Garnet. Makasih Bu Fatimah. Silakan Bu Linda. Ya, begini, saya singkat saja Pak. Sebetulnya indikatornya mudah sekali Pak. Indikator ya. Nah, kalau betul Pak Karni yang barusan ngomong di channel Bapak Tanpa Ragi ini adalah asli, ya, mengapa beliau keberatan untuk tampil wajah? Padahal kalau memang betul beliau asli, lah kemarin kan diklarifikasi melalui YouTube. Harusnya kan di channel Bapak juga bisa dong Pak. Indikatornya gampang sekali. Kalau beliau asli tadi malam udah kasih konferensi pers seperti itu, hari ini pun harusnya sama. Kenapa Bapak keberatan menampilkan wajah? Lah di YouTube Bapak itu kan wajahnya jelas-jelas. Sederhana Pak. So kita bisa menilai. Indikatornya gampang. Itu aja Pak, Tanpa Ragi. Terima kasih. Oke, makasih Bu Linda. Bu Lisa, ada yang mau ditambahkan? Silakan Bu Lisa. Closing statement. Sudah cukup dari saya Pak Tanpa Ragi, terima kasih banyak ya. Ya, makasih Bu. Ya, jadi sorry Bu Jen, soalnya suaranya jadi tadi putus-putus juga Bu Jen. Ya, jadi sekali lagi kita mau klarifikasi bahwa kita semua yang tadi di sini sepakat bahwa itu bukan Karni Ilyas yang asli ya. Maksudnya bukan Karni Ilyas yang ada di ELC ini, aslinya maksudnya di situ ya. Mengenai dia namanya Karni Ilyas juga atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi kita ambil kesimpulan bahwa itu bukan Karni Ilyas yang di ILC.
Dan juga kita mau klarifikasi juga bahwa itu bukan kerjaan orang Kristen. Jadi jangan dipikir bahwa oh itu sengaja orang Kristen mau sama-samain dengan Karni Ilyas bikin yang aneh-aneh seperti itu. Enggak. Kita nggak lakukan itu dan kita di sini sama-sama semuanya tidak sepakat dengan atau bisa dibilang ya mengecam lah ya tindakan seperti itu ya. Itu tindakan yang tidak benar dan tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Kalaupun memang suaranya mirip dengan Karni Ilyas, dia bisa pakai nama yang lain. Sebenarnya nggak perlu pakai nama Karni Ilyas. Gitu. Walaupun memang namanya Karni Ilyas, kalau memangnya tidak mau membuat gaduh gitu, bisa pakai nama yang lain. Nggak perlu pakai nama Karni Ilyas juga. Oke, mungkin itu aja dari saya juga. Ya, oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua.